Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Seotang dari jurusan Teknik Metalurgi 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pada several plastic deformation pada rudal kalibri 3M14. Kali ini untuk memenuhi mata kuliah material superelastis, saya akan menjelaskan SPD atau Super Plastic Deformation pada rudal kalibri 3M14 ini. Rudal kalibri ini digunakan Rusia pada perang Ukraina melawan Rusia. Lanjut saja ke pembahasannya. Adapun konten yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah latar belakang, teori dasar, metode SPD, dan pada materialnya, aplikasinya juga. Pada latar belakang ini, SPD termasuk teknologi manufaktur pada logam dan komposit matriks aluminium. Berkembangnya dan dari teknologi konvensional ke deformasi tekanan tinggi, sejumlah teknologi SPD atau Super Plastic Deformation telah dikembangkan. Lalu pada metodenya ada NCAP dan ARB yang paling terkenal. Keduanya diterapkan secara industri di bidang manapun dan berbeda. Pasarnya untuk material berstruktur nano dengan proses SPD ada di sektor di mana sifat unggul seperti kekuatan spesifik atau peningkatan umur kelelahan itu dibutuhkan. Dan beberapa aplikasinya menggunakan material SPD, yaitu adalah komposit berbasis aluminium dengan kekuatan luluh tinggi dan sifat superplastis. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dasar. Teknologi pada Severe Plastic Deformation ini atau biasa dikenal dengan SPD. Deformasi plastik ini menyeluruh merupakan sebuah proses pembentukan logam yang dimana strain plastik ultra besar dimasukkan ke dalam perangkat proses dalam rangka menciptakan logam dalam butiran ultra halus atau yang bisa dikenal dengan UFG, sehingga sifat dari logam tersebut meningkat secara drastis. Adapun tujuan utamanya dari proses SPD ini adalah untuk menghasilkan kekuatan tinggi dan bagian pada material yang ringan dengan mencapai harmoni lingkungan. Teknologi SPD ini terdiri dari beberapa jenis. Pada prosesnya ada equal saluran sudut, menekan atau biasanya dikenal dengan NCAP. Lalu pada tekanan tinggi torsi atau yang bisa dikenal high pressure torsion yang biasanya disingkat dengan HPDT. Lalu ada akumulatif gulungan boarding atau akumulatif roll boarding yang biasa dikenal dengan ARB. Ini merupakan proses yang terkenal pada bidang SPD. Baru-baru ini juga dikembangkan pada struktur mikro ultra halus pada butiran pada skala nano, yang mana telah dilakukan oleh beberapa dengan menggunakan proses SPD ini yang tadi disebutkan pada ESCAPE atau ECAP atau HAP, lalu pada HPT dan ARB. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan pada SPD. Dapat kita lihat ada 3 metode SPD. Ada ECAP, HPT, dan ARB yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada perbedaannya terdapat pada gambar skema 1, 2, dan 3. Lalu pada nilai regangan plastisnya berbeda pada untuk rumus dan hasil nanti. Lalu untuk kedua merupakan ini sifat mampu membentuk dari material yang harus dikaji lebih jauh sehingga dapat kompatibel dengan tingkat deformasi yang berulang lebih besar. Dengan sampai saat ini belum ada kriteria yang menjamin kesuksesan teknologi SPD dalam beberapa aplikasi material. Distribusi ini tegangannya seragam, akan dapat menentukan keberhasilan produk teknologi SPD. Jika percobaan SPD mengacu pada tahapan sesuai dengan tahapan proses SPD yang tepat, maka menghasilkan bahan dengan sifat yang unik dan butiran struktur mikro ultra halus. Langkah-langkah prosesnya dijelaskan pada kita lihat pada metode eksperimen yang pertama.
daripada gambar yang pertama dengan ICAP. Dalam logam ini, konvensionalnya prosesnya pembentukan seperti rolling. Pembentukan seperti rolling yang dikenakan terlalu rendah sehingga ketebalannya itu terlalu tipis dan diameternya sangat tipis. Tidak cocok untuk diaplikasikan untuk bagian struktural. Dan hampir semua proses SPD ini telah melakukan regenerangan plastis yang lebih baik dalam rangka untuk memaksakan suatu strain sangat besar pada logam massal tanpa mengubah maka banyak proses SPD yang telah dikembangkan untuk saat ini. Pada metode SPD yang telah dibagi, saya akan menjelaskan ICAP. Pada ICAP ini, proses manufaktur logam memiliki kemampuan untuk memperkenalkan perbaikan signifikan dalam butir sampel yang massal yang besar. Biasanya mengurangi ukuran butir pada tingkat submikrometer. Dengan demikian menghasilkan bahan yang mampu untuk membersihkan atau memberikan sifat fisik mekanik yang tidak biasa. ICAP juga merupakan tegangan tarik dalam cetakan untuk menghasilkan produk deformasi yang parah, sehingga akan dihasilkan butiran halus untuk memperkuat sistem mekanismenya pada bahannya. Dan ICAP sendiri ini merupakan teknik pengolahan yang sangat menarik karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat diterapkan untuk billet cukup besar sehingga ada potensi untuk memproduksi bahan-bahan yang diaplikasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode SPD yang kedua, yaitu HPT atau yang biasa dikenal High Pressure Torsi. Proses deformasi ini antara gaya konpaksi dengan gaya torsi dari sebuah cincin pendek dengan bentuk kerucut yang berbeda pada virtual kontak bertemu pada sumbu aparat. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, bagian muka terdapat pencocokan kerucut dari spesimen cincin yang dibatasi dari segala arah dan menciptakan kondisi yang lebih dekat dengan tekanan hidrostatik. Rusia Valen yaitu telah melakukan proses HPT ini dengan menggunakan perangkat tekanan tinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Pada perangkat ini, disknya sangat tipis, lalu dikompresikan dalam cetakan yang tertutup oleh tekanan yang sangat tinggi. Torsi yang disediakan oleh pukulan penekanan tersebut dengan gerakan kontak antar muka, jadi antar muka pukul dengan disknya. Metode ini memiliki kelemahan pada penggunaannya menggunakan spesimen dalam bentuk cakram yang relatif kecil dan tidak tersedia untuk produk yang bahannya secara massal. Lalu kerugiannya juga adalah bahwa struktur mikro yang dihasilkan tergantung pada penerapan tekanan serta lokasi dalam disknya. Selanjutnya ada ARB atau yang biasa dikenal dengan Accumulative Roll Bonding. Dalam ARB ini, penumpukan lembaran logam pada prosesnya konversi ikatan logam dengan roll berulang kali pada proses. Yang pertama pada strip yang rapi. Dengan yang kedua, antar muka dari dua strip permukaan terlebih dahulu dibersihkan dengan cairan asetot dalam rangkaian ini atau rangka ini untuk meningkatkan kekuatan ikatan pada material. Pada proses roll ini, seperti dalam prosesnya, ada roll ikatan yang digulung dan dipotong dibagi menjadi dua bagian. Kemudian strip ini yang dipotong di permukaan dibersihkan dan ditumpukannya dengan roll berikat. Pada prinsipnya prosedur ini dapat diulang tanpa batas. Metode yang ketiga ada pada ARB atau Accumulative Roll Bonding. Pada proses ARB ini diwakili secara sistematik yang kita dapat lihat pada gambar ketiga. Pada penumpukan ini, lembaran logam pada proses konvensional ikatan roll yang berulang pada prosesnya. Yang pertama pada strip, rapi ditempatkan di atas strip lainnya. Antara muka dari strip 2, permukaan terlebih dahulu, lalu dibersihkan dengan cairan asetot. Dalam rangka ini, untuk meningkatkan kekuatan ikatan, ada dua lapisan yang digabungkan bersama oleh proses roll, seperti dalam proses roll ikatan dengan konvensional. Kemudian, panjang dari logam yang digulung dipotong menjadi bagian atau dua bagian, serta kemudian strip yang dipotong pada permukaan dibersihkan, lalu ditumpukan dengan roll berikat. Pada prinsipnya, prosedur ini dapat diulang tanpa batas, sehingga regangan plastik yang
sangat besar dapat diterapkan pada bahan logam atau paduan maupun komposit. Dalam ARB ini, bahan dapat digulung dan dipotong menjadi ditumpuk menjadi ketebalan awal, dan kemudian yang dicapainya adalah besar. Proses ini juga dapat dilakukan secara berulang kali sudah dijelaskan dan tidak terbatas pada penekanan rollnya. Untuk mendapatkan bahan masal yang besar atau maka dari lembaran ini ditumpuk terikat, serta pengerolan ini secara bersamaan. Serta untuk mencapai ikatan yang baik, perawatan permukaan seperti degradasi ini menyikatkan pada dengan kawat, lalu permukaan lembaran dibersihkan sebelum ditumpuk rollnya. Pada suhu tinggi ini membutuhkan untuk penggabungan kemampuan kerja pada material yang proses roll ini. Meskipun yang kita tahu suhu ini terlalu tinggi akan menyebabkan reaksivitas dan membatalkan akumulasi regangan pada material. Nah, kali ini saya akan membawakan aplikasi yang saya bawa, yaitu rudal kalibri 3M14. Rudal ini digunakan pada perang Ukraina melawan Rusia yang digunakan oleh Ukraina. Pada rudal ini merupakan teknologi SPD untuk aplikasi alusista. Teknologi ini berkembang sejalan perkembangan zaman, apalagi alat perang. Dengan perkembangan material, bahan secara proses manufaktur, ataupun dari aspek bahan dan material. Perkembangan ini mengarah ke material komposit dengan menggunakan aluminium sebagai matriks dan keramik, yaitu sebagai penguatnya. Ada alumina dan silikon karbida. Untuk prosesnya ada escape atau menghasilkan sifat mekanik yang baik secara komposit, termasuk pada suhu yang ditentukan. Lalu ada HPT yang dikenakan pada torsi tekanan tinggi pada suhu kamar. Untuk HPT ini diameternya sekitar 8 mm untuk ketebalan T dari sumbu 0,8. Untuk material komposit ini dengan proses ARB membutuhkan siklus yang panjang untuk meningkatkan properties pada material. Pada spesifikasi rudal Rusia yang untuk menginvasi ke Ukraina adalah rudal kalibri 3M14 yang saya bawakan dengan berdaya ledak yang sangat besar. Lalu untuk daya jangkaunya sekitar 1.500 km sampai 2.000 km. Pada bobot hulunya sekitar 400 sampai 450 kg. Lalu untuk kecepatan rudal ini ada di waktu kilometer 965 km per jam. Nah, pada bagian-bagian rudal ini dapat kita lihat pada gambar kalibri NK ini bisa disebut juga SN-N30. Pada bagian bawah atau belakang ada rock booster, itu sebagai pendorong dan bahan bakar peledaknya. Serta yang bagian sayap ada fins atau sebagai pengarah rudal tersebut. Lalu untuk penyetabil ada wings atau biasa disebut sayap. Lalu ada turbine sustain stake atau sebagai stabilizernya. Untuk materialnya pada setiap komponen itu berbeda. Pada komponen tangki dan bahan bakar ada material aluminium dan fiberglass epoxy dengan sifat material itu low stress dan machine stability. Lalu untuk tabung motor booster atas materialnya tersebut adalah steel dengan high stress. Lalu untuk booster stabilizer adalah materialnya aluminium dengan low stress. Untuk selanjutnya pada sayap rudal atau wings dengan material carbon fiber epoxy dengan sifat material high stress. Lalu untuk komponen mekanisme lipat pada sayap ada material steel dan aluminium dengan paduannya dengan matching in alibi sifat materialnya. Lalu untuk hidung pada tabung payload itu dengan material fiberglass epoxy plexiglass. Lalu untuk sifat materialnya medium stress RF dengan optical transparency.
Untuk pemegang turbojet ada material aluminium dengan matching ability, sifat materialnya. Selanjutnya komponen inlet turbojet pada material fiberglass epoxy dengan flexure glass dengan sifat materialnya low stress complex shape. Dan untuk sistem separasinya pada komponen ini dengan material aluminium dengan matching ability sifat materialnya. Pada skenario ini, substan ini dilakukan pada darat dan kecepatan pada injek turbojet yang tadi digunakan untuk material fiberglass epoxy ini sekitar 400 meter per second. Dengan turbojet ini harus mempunyai pintu tegak lurus pada terbangnya. Jadi pada material ini didesain untuk mengakomodasikan sistem saluran udara. Jadi pada desainnya ada saluran udara pada kompresor super turbojet karena kompleksitas geometrisnya akan dibuat dari fiberglass epoxy planted glass ini. Maka karena itu harus dibuat sirkulasi udara. Nah, adapun aplikasi umum yang digunakan di sini dapat contoh drone. Drone ini merupakan alat yang membantu dan menangkap suatu tiap kejadian. Dapat digunakan pada kepolisian atau pemerintahan umum, perekaman dalam bidang industri film, dan industri lainnya. Nah, komposit ini merupakan komposit serat karbon yang memiliki kekuatan spesifikasi tinggi dengan kekuatan tertentu. Drone ini juga dapat digunakan pada pengembangan yang biasanya digunakan pada militer untuk melihat suatu bagian yang terdaerah merupakan daerah berbahaya. Drone ini juga semakin berkembang dan digunakan oleh kalangan artis karena bertujuan untuk melakukan tag video atau industri film yang lainnya. Dengan aplikasi pada komposit ini merupakan suatu bagian serat yang seratnya sifatnya mekaniknya yang menonjol dengan kekuatan tarik yang hampir mencapai lebih 3000 MPa dengan kekuatan spesifikasinya dengan bidang yang lebih baik daripada struktural yang ada. Secara dibutuhkan dengan kekuatannya juga. Pada komposit serat ini memiliki karakteristiknya menyerap energi dan ketahanan getaran yang cukup tinggi dan dapat memastikan drone ini dapat stabil selama penerbangannya. Serat karbon ini memiliki ketahanan dan kekeruhan yang sangat baik pada umumnya dan aplikasinya yang juga cukup pada umur yang jangka panjang. Maka dari itu komposit merupakan bagian penting dari pembuatan drone. Selanjutnya, aplikasi umum ini dalam perang tadi sudah kita sebut pada alutsista. Alat perang ini pada setiap komponennya membutuhkan kekuatan yang baik dan tahan lama, terutama pada bagian penting. Maka dari itu, hampir segala alat perang menggunakan komposit. Dan teknologi deformasi ini atau SPD seperti escape, HPT, dan ARB juga berkembang sangat cepat pada alutsista ini dan merupakan masa depan untuk segala macam komponen, terutama aplikasi alat utama yang pada pertahanan alutsista. Semua teknologi SPD merupakan transisi dari konversi untuk penerapan dalam bidang peralatan militer yang membutuhkan sifat mekanik yang tinggi dengan proses manufaktur yang ditunjang dengan kecanggihan teknologi yang mampu meminimalisir potensi biaya dan ramah lingkungan. Persyaratannya juga tersebut mampu dipenuhi dengan material komposit dengan berat dan bobot yang ringan. Sifat mekaniknya juga tinggi, maka sangat sesuai dengan aplikasi di bidang alutsista atau peralatan militer. Selanjutnya, aplikasi yang terakhir adalah aplikasi pada dunia medis. Ini merupakan komposit yang paling diminati, yaitu komposit resin komposit, karena memiliki estetik yang baik dan dibandingkan dengan bahan tumpatan lainnya. Karena beberapa dokter gigi sering melakukan penumpatan gigi yang berlubang yang diakibatkan oleh gigi tersebut harus karies dengan menggunakan bahan tumpatan gigi. Tujuannya dilakukan bahan tumpatan ini yaitu untuk mencegah perluasan karies dan mencegah keutuhan struktur yang tersisa.
Dalam beberapa bahasannya atau bahannya, restorasi ini sering digunakan. Saat ini diamalgam dengan resin komposit. Lalu untuk bahan restorasi ini sangat baik untuk dilakukan. Pada bahan restorasi resin komposit yang memiliki keunggulan yang pertama, mudah dimanipulasi sehingga sangat membantu dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi kepada pasiennya. Untuk perawatan gigi berlubang ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Resin komposit ini juga digunakan sebagai restorasi gigi yang memerlukan estetik dan restorasi pada pasien yang alergi atau sensitif terhadap logam. Maka dari itu, penggunaan bahan adhesi ini pada resin komposit secara tepat sangat berperan penting dalam pencapaian keberhasilan restorasi yang ideal. Restorasi tersebut juga harus memberikan penutupan restorasi yang sempurna serta bebas porositas. Ya, cukup sekian presentasi dari saya pada komposit dan SPD superior plastis deformasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.